Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah dari kitab Tafsir Al-Munir, yang mana pada kesempatan ini kita masih melanjutkan paragraf di ayat ke-30 sampai dengan 33 yang diberikan judul oleh penulis Syekh Profesor Dr. Wahab As-Suhaili, Istikhlaful Insan fil Ardi wa Ta'limuhul Lughat. Manusia dijadikan sebagai khalifah di muka bumi dan diajari oleh Allah Ta'ala dengan banyak bahasa. Ayat-ayat yang ada sudah kita baca ya, yang pada saat ini kita baca secara sekilas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Qalu, para malaikat berkata, ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan di dalam bumi tersebut may yufsidu fiha wa yasfikud dima, orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami bertasbih dan memuji serta menyucikan namamu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menjawab, Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan dia Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama semuanya yang sudah kita sebutkan definisi ataupun pengertian dari ayat ini, nama-nama secara seluruhnya ya. Baik itu nama benda, nama akhlak, moral dan sebagainya. Benda pun juga sangat banyak yang ada di dunia ini, semuanya disebutkan, diajarkan Allah Ta'ala kepada Nabi Adam. Tsumma aradahum 'alal malaikah, kemudian Allah perlihatkan, menawarkan kepada para malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Sebutkanlah kepadaku nama semua benda tersebut jika kamu adalah termasuk benar. Qalu, mereka menjawab, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Qala, maka Allah Ta'ala berfirman, ya Adam, ambi'hum bi asma'ihim, wahai Nabi Adam, beritakanlah kepada mereka nama-nama itu. Falamma amba'hum bi asma'ihim, maka ketika Nabi Adam memberitakan, menyebutkan kepada para malaikat tersebut dan juga kepada makhluk yang lain bi asma'ihim, dengan nama-nama itu, qala,
Maka Allah berfirman, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan, kamu zahirkan, kamu sebutkan secara nyata, wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan. Bapak-Ibu sekalian rahimakumullah, secara bahasa dan juga tafsir dan penjelasan dari ayat ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita meneruskan dari sisi fikul hayati awil ahkam, ya, fikih kehidupan ataupun hukum-hukumnya, yang mana sampai pada poin man huwal khalifah. Siapakah sang khalifah itu? Khalifah yang secara bahasa definisi sudah kita sampaikan ada memiliki makna, baik itu wakil ataupun juga pengganti dan juga pemimpin. Jadi seorang khalifah itu adalah merupakan pemimpin yang ditunjuk sebagai ganti untuk mendistribusikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya pengganti atau wakil ini tidak bisa sembarangan, tidak bisa berbuat semaunya sendiri. Ibaratnya kalau seorang wakil yang mewakili si fulan untuk mengurusi urusan tertentu, maka apa yang menjadi mandat dari si fulan, majikan ataupun yang mewakilkan, inilah yang dilaksanakan oleh si wakilnya ini, yang dilaksanakan oleh si penggantinya ini. Nah, pada saat manusia ditunjuk sebagai khalifah yang mengurus, memimpin dunia, dan Allah sebagai pemberi mandatnya dengan aturan-aturannya, maka manusia tidak boleh berbuat dengan semaunya sendiri, tidak bisa terlepas dari aturan yang disampaikan Allah Ta'ala untuk mengatur dunia yang sudah ada dalam Al-Quran ataupun yang dijelaskan dalam hadits-hadits nabawi. Jadi itulah sebuah landasan-landasan, baik itu landasan yuridisnya, landasan filosofisnya tentang distribusi kepemimpinan manusia di dunia ini. Nah, dalam ayat ini ada beberapa pendapat dari ulama. Menurut sebuah pendapat, bahwasanya yang dimaksud dengan khalifah pada ayat 30 tadi adalah Nabi Adam alaihissalam. Dengan sudah disebutkannya nama Adam, maka tidak perlu lagi disebutkan para keturunannya. Sebagaimana penyebutan kakek moyang suatu suku sudah cukup, sehingga tidak perlu menyebut anak cucunya, misalnya suku Mudhar dan marga Hashim serta yang lain-lainnya. Jadi kakek nenek moyangnya sudah mewakili. Adapun pendapat dari Zaid bin Ali berpendapat yang dimaksud dengan khalifah di sini bukan Adam saja, sebagaimana pendapat sejumlah ahli tafsir. Kata Ibnu Katsir, lahirnya secara zahir yang dimaksud bukan Nabi Adam sendiri. Sebab kalau begitu tentu tidak cocok dengan perkataan para malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, padahal kami selalu bertasbih dan memuji serta menyucikan namamu ya Allah. Jadi ini yang ditarjih ataupun yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir, yang dimaksud bukan hanya Nabi Adam seorang saja, tapi juga anak turunnya, karena nantinya akan berkembang biak makhluk yang banyak sehingga melakukan peperangan dan pertumpahan darah di muka bumi ini.
Maksud mereka adalah jenis makhluk ini melakukan hal itu. Jadi kata-kata man ya, isim mausul di situ bukan untuk satu orang, tapi jenis makhluknya. Seakan mereka mengetahuinya dengan suatu ilmu khusus atau dengan apa yang mereka pahami tentang watak manusia yang diciptakan dari tanah liat kering atau yang berasal dari lumpur hitam, yang diberi bentuk atau mereka memahami kata khalifah berarti orang yang memutuskan persengketaan yang terjadi di antara manusia dan membuat mereka jera dari perbuatan haram dan dosa, atau mereka mengkiaskan manusia dengan makhluk terdahulu yang mendiami bumi yang sudah kita sebutkan, yaitu para makhluk dari golongan jin. Mereka telah berada di bumi sebelum keberadaan Nabi Adam diciptakan Allah Ta'ala. Jadi itulah yang sudah kita sampaikan tentang takwil ataupun tafsir, bagaimana pernyataan yang disampaikan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan bermaksud memprotes, tetapi hanya tabayyun, mengklarifikasi pernyataan yang disampaikan Allah Ta'ala untuk menjadikan khalifah di bumi ini. Ayat ini menjadi dasar dalam masalah pengangkatan seorang kepala negara. Seorang khalifah yang dipatuhi dan ditaati, disetujui seluruh rakyat dan dilaksanakan keputusan-keputusan hukumnya. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai wajibnya hal ini, kecuali pendapat yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Asam, seorang pengikut mazhab Mu'tazilah, bahwa imamah atau kepemimpinan negara tidak wajib dalam agama, melainkan hanya bersifat boleh atau mubah. Menurutnya, asalkan umat Islam sudah melaksanakan haji dan jihad mereka, berlaku adil terhadap sesama mereka, menyerahkan hak orang lain secara sukarela, membagikan rampasan perang dan zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, dan melaksanakan hukuman hudud, hukuman pidana terhadap para pelanggar, maka hal itu sudah cukup bagi mereka. Mereka tidak wajib mengangkat seorang kepala negara guna menangani semua itu. Jadi memang dalam hal ini ada khilafiyah, perbedaan pendapat tentang masalah imamah ataupun kepemimpinan negara ini. Nah, nanti akan kita sebutkan ya, di antara ya, dalil-dalil jumhur mayoritas ulama yang mereka pakai, mereka jadikan dasar alasan untuk mewajibkan imamah, kekhalifahan, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam Al-Quran ya, kata-kata khalifah ini hanya disebutkan di 2 ayat saja, Al-Baqarah ayat 30 dan surat Shad ayat 26 ini. Al-Baqarah ayat 30 sudah kita baca tadi, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Kemudian surat Shad 26, ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, wahai Dawud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi. Sekilas sudah kita sampaikan bahwasanya Nabi Dawud ini mewarisi kerajaannya dari Talut yang pada saat itu berperang melawan Jalut, dan Nabi Dawud lah yang menjadi pahlawan, bisa membunuh dengan izin Allah panglima Jalut yang zalim pada saat itu. Maka sang raja yaitu Talut mengangkat Dawud sebagai menantunya, dan pada saat Talut meninggal dunia mewariskan kerajaan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Dan Nabi Dawud pada saat meninggal mewariskannya
kepada putranya yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Allah Ta'ala menegaskan di sini Nabi Daud di samping beliau diangkat sebagai seorang nabi ataupun rasul, maka beliau juga sebagai khalifah, penguasa di muka bumi pada saat itu. Nah, sedangkan ayat yang ketiga surat An-Nur ayat 55 ini Allah Ta'ala berfirman wa'adallahu alladhina amanu minkum, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian, wa amilus solihat, dan mengerjakan amal-amal yang soleh, la yastakhlifannahum fil ardi, sungguh benar-benar akan Allah jadikan mereka menjadi khalifah, berkuasa di bumi ini. Jadi inilah janji Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi yang berhak untuk mewakili dan menggantikan kepemimpinan di dunia ini, syaratnya ini adalah beriman dan beramal soleh. Jadi orang-orang mukmin lah yang layak untuk memimpin dunia. Tidak boleh diberikan kepemimpinan dunia ini kepada selain orang-orang yang beriman dan selain orang-orang yang beramal soleh ini. Ini yang dipakai dalil oleh para mayoritas, jumhur dari ulama-ulama kita. Artinya dia akan menjadikan mereka sebagai khalifah di bumi. Dan para sahabat akhirnya mereka bersepakat untuk memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah sesudah terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar di Thaqifah atau semacam bangsal ya, balai tempat pertemuannya Bani Sa'idah mengenai penentuan siapa yang akan menjadi khalifah atau pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah sekalian, pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, ini para sahabat gempar ya, kacau ya, mereka tidak siap mendapatkan berita wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Umar yang sangat kuat pun itu tidak percaya dan tidak mengakui realitas seperti itu. Sampai Abu Bakar yang biasanya low profil ya, biasanya dengan lembut, ketika melihat sahabatnya Umar gusar seperti itu, maka Abu Bakar dengan ketegasannya membacakan salah satu ayat di surah Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul, qad khalat min qablihi rusul, telah lewat sebelumnya para rasul, afa imata au kutilang qalabtum ala aqabikum, apakah seandainya dia meninggal ataupun terbunuh, kalian akan berubah, akan kembali kepada masa lalu kalian, dan seterusnya ya, sampai Umar pun tersadar ya, seolah-olah ayat ini baru didengar ya, padahal sudah lama diturunkan ya, seolah-olah ayat ini baru dia dengarkan seperti sambaran petir. Nah, sehingga tersadar ya, bahasanya Nabi seorang manusia biasa yang bisa meninggal, bisa wafat ya. Maka saat itulah kaum muslimin tidak melakukan pemakaman Rasulullah SAW terlebih dahulu sebelum clear tentang masalah kepemimpinan ini. Jadi Rasulullah SAW itu wafatnya, meninggal dunia pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 13 Hijriah itu, dan beliau pada saat itu ada ahli sejarah mengatakan pada waktu duha, pada waktu duha akhir wafatnya itu. Kaum muslimin bingung, tidak langsung memakamkan ya. Beliau masih setelah diurus ya, jenazahnya dengan
mandikan ataupun kemudian dikafani itu masih dibiarkan berbaring di atas tempat tidurnya. Jadi Nabi meninggal itu di biliknya Aisyah radhiyallahu anha dan berada di pangkuan Aisyah. Jadi inilah yang menjadi kebanggaan ibunda Aisyah, karena akhir hayatnya Rasulullah itu waktu pada pergiliran hari beliau, hari Aisyah ini, sehingga berada di pangkuan beliau. Pada saat itu Nabi meninggal dunia ya. Dan disitulah akhirnya Rasulullah nantinya disemayamkan ataupun nantinya dimakamkan ya. Yang sekarang masuk pada areal Masjid Nabawi ya, dulunya adalah merupakan rumah Rasulullah yang di dalamnya ada biliknya Aisyah, karena setiap Nabi Rasul itu meninggal disitulah dimakamkan. Jadi kaum muslimin sibuk tidak mengurus pemakaman beliau secara langsung, tetapi bermusyawarah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafat pada hari Senin, kemudian baru dimakamkan 2 hari berikutnya. Ada yang mengatakan Selasa malamnya, ada yang mengatakan baru Rabunya. Tidak langsung dimakamkan. Jadi memang ada permasalahan, perbedaan pendapat di antara kaum muslimin. Kemudian alasan lainnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disolatinya tidak di Masjid Nabawi, tidak berjamaah sebagaimana pada umumnya sholat jenazah dilaksanakan, tetapi berangsur-angsur dilakukan sholat secara sendiri-sendiri oleh para sahabat yang takziah pada saat itu. 1 orang, 2 orang sholat sendiri-sendiri, dan bilik Nabi saat itu kan sangat sempit ya, sehingga kapasitas sahabat yang banyak ya. Para ahli sejarah membuat kesimpulan berapa sih jumlah sahabat pada saat Nabi wafat itu. Di antara pendapat yang kuat jumlahnya itu adalah total sekitar 114.000 sahabat. Jumlah yang lumayan banyak ya. Pada saat Haji Wada saja sudah 100.000. Nah, jadi jumlah yang sangat banyak tentunya sangat terbatas tempatnya, sehingga mereka sholat sendiri-sendiri. Mungkin ada pertanyaan, kenapa enggak dilakukan sholat secara berjamaah saja? Maka di antara jawabannya, tidak ada yang berani mengimaminya. Mengimami sholat jenazah, tidak ada yang berani, atau tidak ada yang lancang ya berani untuk mengimami. Jadi sholatnya sendiri-sendiri. Nah, kalaupun kita laksanakan sholat secara berjamaah, ini bukan karena perlakuan sahabat saat itu, tetapi karena Nabi memang mencontohkan sholat berjamaah di saat kita mensolati jenazah itu ya. Jadi karena waktunya membutuhkan waktu yang lama tadi. Alasan yang lainnya karena kalaupun Nabi SAW pemakamannya itu agak diundur, itu tidak mengurangi kualitas jasad beliau. Jasad beliau masih harum, wangi, tidak berubah sedikit pun. Pada saat dimandikan, pada saat dikafani, pada saat mau dimakamkan, baunya itu harum, wangi luar biasa. Mendapat pujian dari Abu Bakar, daripada Ali dan lain-lain. Jasadnya tidak berubah ya. Sehingga kalaupun kita saat ini yang kita lakukan bukan dari perlakuan sahabat kepada Rasulullah, tetapi yang kita lakukan adalah dari petunjuk Rasulullah untuk mensegerakan proses pemakaman. Jadi ada hadis yang memberikan perintah supaya kita semua bisa mensegerakan jenazah untuk dimakamkan. Kalau dia orang baik, maka dia akan cepat untuk mendapatkan berita kebaikan, cepat dimakamkan, cepat mendapatkan nikmat kubur. Tapi kalaupun dia orang yang buruk, maka cepat terlepas dari pundak dan tanggung jawab kita semuanya. Jadi segera itu adalah disunahkan ya, mensegerakan. Jadi pada saat kaum muslimin wafatnya Rasulullah tersebut, itu berbeda pendapat ya. Siapakah pengganti Rasulullah SAW setelah wafatnya?
orang-orang Ansor, kaum muslimin dari Madinah, itu sudah berkumpul ini. Mereka sudah berkumpul dan menghendaki Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah nantinya. Jadi mereka punya aspirasi sendiri, punya tokoh yang digadang-gadang untuk menjadi pemimpinnya, yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Nah, pada saat mendengar kabar kaum muslimin dari Ansor sudah berkumpul di situ, maka para sahabat senior yaitu Abu Bakar As-Siddiq, juga Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menyusul datang ke sana dan menyampaikan pidatonya. Abu Bakar saat itu berpidato di hadapan orang-orang Ansor, menyampaikan satu hadis dari Rasulullah SAW tentang masalah kepemimpinan, ya. Bahwasanya yang berhak untuk jadi khalifah itu harus dari suku Quraisy. Beliau di antara potongan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau menyampaikan hadis Nabawi, "An-nasu taba'un li Quraisy fi hadza sya'n." Manusia itu harus ikut terhadap orang Quraisy pada persoalan ini, pada persoalan kepemimpinan. Maka saat itu Abu Bakar As-Siddiq memberikan tawaran kepada hadirin untuk mengangkat Umar atau Abu Ubaidah sebagai khalifah, karena keduanya ini adalah dari Quraisy. Tapi orang-orang tidak merespon, tidak memberikan tanggapan. Mereka diam saja. Akhirnya Umar bangkit dari duduknya dan akan melakukan baiat kepada Abu Bakar, tetapi keduluan dari salah seorang tokoh Ansor yang bernama, dari seorang tokoh Khazraj, ya. Jadi ada dua suku besar di Madinah, ada Khazraj, ada Aus. Nah, yang tokoh Khazraj ini langsung bangkit, namanya Bashir bin Sa'ad, dan langsung membaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka akhirnya diikuti oleh Umar, oleh Abu Ubaidah, dan juga oleh orang-orang Ansor. Nah, pada saat itu belum semuanya. Akhirnya baiatnya dilakukan pada tahap berikutnya di Masjid Nabawi. Pada hari ketiga wafatnya Rasulullah SAW itu dilakukanlah baiat massal kepada Abu Bakar As-Siddiq, yang dilakukan oleh orang-orang Ansor, oleh orang-orang Muhajirin. Mereka sepakat pengganti Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itulah proses, ya, yang dramatis yang terjadi pada saat pemilihan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, berikutnya ini adalah tentang cara penentuan kepala negara ini. Para ulama merumuskan ada 3 model pemilihannya. Yang pertama adalah penunjukan oleh kepala negara sebelumnya, sebagaimana Nabi SAW menunjuk Abu Bakar secara isyarat dan Abu Bakar menunjuk Umar. Jadi kalau Abu Bakar menunjuk Umar ini tidak ada perbedaan, ya. Nanti kita ceritakan sedikit. Tetapi penunjukan Abu Bakar sebagai khalifah sepeninggal Nabi ini tidak ada bukti secara tertulis, tidak ada perintah secara tertulis. Yang ada itu adalah isyarat-isyarat saja. Di antara isyaratnya adalah bahwa pada saat Rasulullah SAW sakit pada akhir hayatnya, ya. Tadi ada yang terlewat sedikit, ya. Pada saat Nabi SAW berada di pangkuan Aisyah itu sempat menyampaikan satu kalimat, ya, bahwasanya sebab sakitnya Rasulullah SAW itu adalah dampak dari daging yang dulu dimakan beliau diracun oleh orang-orang Yahudi pada saat beliau ke Khaybar. Jadi pertempuran ataupun penyenggempuran Khaybar itu terjadi pada tahun 7 Hijriah. Jadi pada saat itu orang-orang Yahudi ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, dan di antara caranya dengan menyuguhkan daging yang beracun. Mereka ingin ngetes, tes case saja. Kalau Muhammad ini nabi, maka dia
akan bisa bertahan, ataupun kalau dia ini nggak akan makan, dia akan selamat lah, intinya begitu. Tapi kalau manusia biasa, dia nanti akan mati karena ada racun ini. Jadi pada saat itu beliau, ya Allah Ta'ala tentunya yang mengatur semuanya ya, tetap memakan tapi dimuntahkan, tidak habis, tidak sampai habis, sehingga Allah Ta'ala melindunginya. Tetapi dampaknya mungkin karena racunnya ini sangat kuat pengaruhnya, dampaknya baru terjadi pada beberapa tahun sesudahnya, yaitu beliau akhirnya meninggal dunia ya, sakit kemudian wafat. Itu pernyataan Nabi sendiri kepada Aisyah, itu adalah akibat daging yang pernah dimakan dulu di Khaybar. Jadi itulah ya pernak-pernik dari peristiwa wafatnya beliau. Jadi beliau tidak menunjuk Nabi sebagai khalifah pengganti sepeninggal beliau wafat, tapi memberi isyarat pada saat beliau sakit, beliau menyuruh Abu Bakar ya untuk jadi imam sholat. Bahkan pada saat subuh hari Senin ketika Abu Bakar mengimami para jamaah, para sahabat sholat subuh, itu Nabi sempat membuka tabirnya karena kan bersebelahan ya rumah beliau, dan para sahabat sampai agak kurang khusyuk, agak terganggu sholatnya karena mereka menyangka Nabi akan ikut sholat berjamaah. Ternyata ditutup kembali tirainya, beliau masuk kembali ke biliknya, dan sampai itu tadi terdengar berita wafatnya Rasulullah SAW. Jadi itulah isyarat Nabi kepada Abu Bakar, ini calon pengganti, yang itu akhirnya mendapatkan mispersepsi, pemahaman yang berbeda-beda tadi ya dari kalangan kaum muslimin Ansor tadi. Nah, adapun terpilihnya Umar ini memang betul-betul itu adalah wasiat daripada Abu Bakar. Mungkin karena melihat supaya tidak akan terjadi lagi perbedaan pendapat di antara kaum muslimin, maka Abu Bakar saat itu pada saat sakit itu mengumpulkan di antara sahabat-sahabat termulia atau yang senior, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, dan ada Thalhah bin Ubaidillah. Itu dikumpulkan, maka mereka pada saat itu bersepakat ya. Abu Bakar menyampaikan bahwasanya nantinya yang meneruskan kepemimpinan khalifah sesudah wafatnya beliau itu adalah Umar bin Khattab. Maka para sahabat ini setuju ya. Para sahabat akhirnya setuju, dan Abu Bakar memerintahkan kepada Utsman bin Affan untuk menulis. Ada notulensinya tertulis wasiatnya Abu Bakar, disegel menjadi dokumen negara resmi dan diumumkan di khalayak, dibacakan kepada kaum muslimin tentang wasiatnya Abu Bakar. Sehingga clear ya, ketika wafatnya Abu Bakar, kaum muslimin sudah otomatis akhirnya membaiat Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin ya, sebagai pemimpin kaum muslimin. Jadi yang punya gelar pertama-tama Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab. Nah, sehingga kalau mohon maaf ya, barangkali ada isyarat-isyarat dari Bilal pada saat sholat tarawih untuk menunjukkan sudah 4 rakaat misalnya, maka sebagai isyaratnya itu yang disampaikan adalah al-khalifatul awwal ya. Ini sudah pernah saya singgung ya, al-khalifatul awwal, bukan al-khalifatul ula. Nah, khalifah ini laki-laki ya, bukan perempuan. Al-khalifatul awwal Abu Bakar As-Siddiq, tidak perlu ditambah dengan Amirul Mukminin, karena Amirul Mukminin ini adalah Umar ya, mulai pada Umar, kemudian penggantinya adalah Khalifah Rasulullah, Utsman dan Ali. Walaupun juga bisa disebut sepeninggal Umar, juga bisa disebutkan nama Amirul Mukminin ini ya. Kemudian contoh yang lainnya, yang kedua adalah pemilihan yang dilakukan oleh sekelompok orang, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar pada saat beliau ya, ini
proses terpilihnya Utsman bin Affan adalah Umar menetapkan penentuan khalifah itu lewat semacam majelis syura. Majelis syura yang beranggotakan ada 6 sahabat mulia. Ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Thalha bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam, ada Abdurrahman bin Auf, dan ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini 6 orang inilah yang diantara para sahabat yang mendapatkan jaminan masuk surga tanpa hisab ya. Dan sengaja Umar tidak menunjuk adik iparnya, itu Sa'id bin Zaid. Walaupun Sa'id bin Zaid ini juga merupakan salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab ya. Jadi supaya tidak ada nepotisme ya, supaya objektif pemilihannya, maka ditunjuklah 6 orang ini ya untuk bermusyawarah menentukan siapa di antara mereka yang terpilih nantinya menjadi khalifah. Prosesnya panjang, yang pada intinya Abdurrahman bin Auf menunjuk 2 orang dan memberikan atau semacam mencari berita-berita ya kelayakan 2 orang ini, yaitu Ali dan Utsman. Siapa di antara 2 orang ini yang paling layak, ditanyakan berita-berita itu, disampaikan dijajaki atau semacam survei lah ya, survei kelayakan kalau saat ini kepada masyarakat. Akhirnya pada saat hari ditentukan, kaum muslimin berkumpul di masjid-masjid, di Masjid Nabawi maksudnya, dan saat itu Utsman bin Affan duduk paling belakang. Beliau orang yang pemalu ya, jadi mungkin ya, malu untuk tampil lah ya, duduknya paling belakang. Nah, ketika kaum muslimin selesai kumpul, Abdurrahman bin Auf menyampaikan pidatonya dan memanggil Ali. Ketika Ali ditawari, apakah kamu mau jadi khalifah? Ali menolak. Maka akhirnya ditunjuklah, dipanggillah Utsman ke depan, yang intinya apakah kamu mau untuk diangkat sebagai khalifah yang menggantikan Abu Bakar, menggantikan Umar untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dan seterusnya. Maka Utsman dengan bismillah insya Allah mengatakan bersedia. Jadi saat itulah dipilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah ya. Nah, jadi itu prosesnya ya, ada sekelompok orang ya, semacam formatur lah kalau sekarang ya. Adapun kalau terpilihnya Ali ini bisa dikatakan adalah pemilihan langsung. Sebenarnya harus ada di sini ya, tapi karena ini satu pendapat ya. Jadi pemilihan langsung juga bisa ya, karena sepeninggalnya wafatnya Utsman ya, itu kaum muslimin kondisinya semakin kacau, maka para pemuda datang kepada Ali untuk mengangkat beliau sebagai khalifah. Awalnya Ali tidak mau dan menyebutkan 2 nama, yaitu ada nama Thalha dan ada nama Sa'ad bin Abi Waqqas yang sepertinya lebih layak. Maka orang-orang pada saat itu mengajak Ali bin Abi Thalib untuk berkunjung kepada Thalha dan Sa'ad, menyampaikan begini. Akhirnya mereka berdua, Sa'ad dan Thalha ini mendukung untuk memilih Ali sebagai khalifah. Maka saat itulah akhirnya diflorkan kepada kaum muslimin, mereka semua berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Tetapi sana yang di Syam sana, gubernur Syam sana yaitu Muawiyah tidak setuju. Nah, ini akhirnya menjadikan perbedaan pendapat pada waktu-waktu yang sesudahnya. Poin ketiga di sini ijma ahlul halli wal aqdi, kesepakatan oleh majelis syura ini, yaitu ahlul halli wal aqdi, orang yang pantas untuk mencari al-halkan solusi ya, dan dia itu akad itu adalah semacam perjanjian ataupun kesepakatan ya. Jadi majelis syuranya ataupun kalau sekarang adalah parlemennya ya. Berarti di sini adalah perwakilan ya. Demokrasi secara perwakilan oleh ahlul halli wal aqdi ini, majelis yang memang mewakili masyarakat yang ditunjuk untuk mencari pemimpin atau memilih pemimpin. Nah, jadi itu adalah kesepakatan. Nah, jemaah sekalian, tentang masalah
sistem pemerintahan atau bentuk negara dalam Islam ini memang ada perbedaan pendapat ya. Beberapa tahun waktu yang lalu kan sempat terdengar banyak berita ya, bahwasanya kementerian, khususnya Kementerian Agama, itu akan menghapus konten khilafah dari kurikulum pendidikan, terutama dari pelajaran PAI ataupun sejarah Islam. Ini diklarifikasi oleh pihak-pihak yang terkait, bukan menghapus secara semuanya. Jadi ada berita akan menghapus konten khilafah, menghapus konten jihad, peperangan ya, karena akan menjadikan peserta didik ini kaum yang radikal ya. Itu salah satu sudut pandang dari pemerintah waktu itu. Tapi diklarifikasi bukan menghapus secara totalitas, tetapi merevisi, mengedit atau memperbaiki konten kekhalifahannya. Karena saat ini, mohon maaf, ada pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakan isu khilafah. Khilafah itu kekhalifahan ya, sistemnya. Adapun khalifah itu adalah orangnya, pemimpinnya. Nah, jadi ini dua hal yang saling terkait tapi sebenarnya terpisah ya. Khilafah itu sistemnya, adapun khalifah adalah pemimpinnya. Nah, ini isu khilafah itu dijadikan sebagai sebuah agenda yang seolah-olah dalam hal ini seolah-olah adalah ada unsur-unsur melawan pemerintahan. Nah, ini yang ditakutkan oleh pemerintah, ada disintegrasi bangsa dan lain-lainnya ya. Jadi diberangus isu seperti ini dan kelompoknya juga dibubarkan ya. Nah, jadi masalah ini masalah perbedaan pendapat yang krusial yang perlu kita hati-hati juga ya. Ada pendapat moderat dari Dr. Surqodhawi, bentuk negara tidaklah terlalu penting. Begitu pula nama yang dipakainya. Ia juga tidak menyeru untuk kembali mendirikan sistem pemerintahan cara khilafah dalam bentuk dan model yang lama dan kolot. Juga tidak kepada bentuk persatuan dan kesatuan cara lama. Kesatuan itu bisa berbentuk federal atau konfederal, ataupun seperti bentuk-bentuk negara kesatuan yang paling sesuai dan paling ideal menurut pandangan politik kenegaraan terkini. Jadi ini pendapat beliau ya, yang memang menjadikan ya pro kontra dan ada yang setuju, ada yang tidak, ini sudah maklum lah ya. Masalah perbedaan pendapat ini ya. Jadi persoalan kekhalifahan, isu-isu yang panjang ceritanya, insya Allah pada waktu-waktu yang lainnya akan didiskusikan secara lebih menyeluruh ya. Ini kita hanya menyinggungnya supaya ada keterkaitan persoalan pengangkatan manusia sebagai khalifah dan dilanjutkan oleh generasi-generasi yang sampai saat ini ya. Jadi itu dulu. Kemudian pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari ayat-ayat di atas adalah mayoritas ulama sepakat bahwa semua malaikat itu adalah maksum, terjaga dari semua dosa. Bahwa Allah memberitahu para malaikat tentang penciptaan Adam dan penunjukannya menjadi khalifah di bumi, mengajar hamba-hambanya tentang musyawarah dalam segala urusan mereka. Perkataan para malaikat, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya, itu bukan protes atau dengkinya kepada Adam dan anak cucunya, melainkan sekedar pertanyaan yang didasari oleh rasa ingin tahu dan ingin menyingkap hikmah di balik hal itu ya. Jadi bukan protes, tidak sebagaimana protesnya iblis yang tidak mau nantinya sujud kepada Nabi Adam. Nanti ada penjelasan di tafsir ayat-ayat sesudahnya. Pelajaran ketiga yaitu Al-Imam Al-Asy'ari, Al-Jubai dan Al-Ka'bi berargumen dengan ayat wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan dia mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda seluruhnya, untuk mendukung pendapat mereka bahwa semua bahasa itu bersifat tauqifi. Tauqifi artinya saklek, tidak bisa berubah.
letterlek apa adanya. Ini pendapat dari sebagian ulama ini ya, yang tentunya ada perbedaan pendapat dengan yang lainnya, itu biasa tadi. Artinya Allah Ta'ala menciptakan ilmu doruri, pengetahuan dasar mengenai kata-kata dan makna-makna itu, serta menciptakan pengetahuan bahwa kata-kata tersebut dipakai untuk mengungkapkan makna-makna itu. Ini sebagian ya pendapat mengatakan sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Berikutnya adalah pendapat ataupun poin yang keempat dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Ayat mengenai pengajaran Adam tentang berbagai jenis makhluk yang diciptakan Allah, serta Adam diberinya ilham untuk mengetahui bendanya, karakteristik dan sifat-sifatnya, serta nama-namanya yang bisa jadi terjadi secara sekaligus dalam satu waktu atau dalam waktu-waktu yang berbeda. Ini menunjukkan keutamaan ilmu pengetahuan. Hikmah penciptaan Nabi Adam alaihissalam yang ditampilkan oleh Allah tidak lain adalah pengetahuannya. Sekiranya ada sesuatu yang lebih mulia daripada pengetahuan, tentu yang mesti ditampilkan adalah sesuatu tersebut, bukan ilmu pengetahuannya. Coba kita baca ataupun kita kembali pada ayat tersebut ya. Malaikat ini kan menyampaikan pertanyaan kepada Allah Ta'ala tentang yang bukan protes tadi ya. Kenapa ataj'alu fiha may yufsidu fiha wasfiku dima? Ya Allah, kenapa engkau nantinya mengangkat seseorang yang suka untuk bertempur, menumpahkan darah, berbuat kerusakan nantinya sebagai khalifah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, padahal kami ini adalah rajin ibadah. Itu kan pertanyaan malaikatnya. Hingga para ulama menyimpulkan bahwasanya ilmu ini lebih utama daripada ibadah mahdhah. Dan itu sudah disampaikan oleh para ulama. Kita menuntut ilmu, mendengarkan kajian, mendengarkan informasi, pengetahuan yang baik, itu lebih bagus daripada ibadah sunnah. Sehingga saya terus terang secara pribadi agak tersinggung ya ketika di salah satu masjid perkantoran mengisi kajian zuhur itu ya. Itu ada salah satu jamaah ibu-ibu yang baca Quran. Saya mau menegur tapi khawatir tersinggung atau bagaimana ya, dan bacanya keras gitu loh. Bukan baca secara sirri ya. Bacanya keras sehingga saya pasti mengganggu jamaah, terutama ibu-ibu, dan kita bapak-bapak juga mendengarkannya. Jadi para ulama mengatakan ibadah untuk mencari ilmu itu lebih baik daripada ibadah sunnah, walaupun sholat sunnah, walaupun baca Quran. Kenapa? Karena ilmu itu adalah untuk dirinya dan orang lain. Kalau ibadah sunnah itu untuk dirinya saja. Orang sholat 100 rakaat misalnya, ibadahnya untuk dirinya saja. Tapi kalau dia mendengarkan kajian ilmu 1 jam saja, dia dapat ilmu, maka ilmu ini bermanfaat untuk dirinya sebagai suami atau sebagai istri, untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, untuk masyarakatnya, bisa diamalkan. Nah, itu yang diberikan logika oleh para ulama kita ya. Sehingga kalau ibadah sunnah saja tidak lebih baik daripada mendengarkan ilmu, apalagi ngobrol, apalagi ngantuk. Mohon maaf ya, saya di akhir ini karena mau selesai ya, saya sampaikan penegasan seperti itu. Hikmah yang terkandung dalam pengajaran Adam dan pengutaran benda-benda kepada para malaikat adalah pemuliaan dan pemilihan Adam agar para malaikat tidak dapat membanggakan dirinya atasnya lantaran ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Serta hikmahnya pula memperlihatkan rahasia-rahasia dan ilmu-ilmu yang terpendam dalam ilmunya yang gaib melalui perkataan siapapun yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Hikmah yang kelima, pelajarannya adalah ayat, jika kalian memang orang-orang yang benar, menunjukkan bahwa suatu dakwah atau tuntutan tidak perlu dipertimbangkan
kecuali jika dikuatkan dengan bukti, dan bahwa penuntut diharuskan membeberkan bukti untuk menguatkan tuntutannya. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Jadi bukti itu harus diwajibkan didatangkan oleh orang yang menuduh. Kita menuduh, mohon maaf, misalnya si fulan melakukan pelanggaran, seperti dulu Ali menuduh kepada seorang Yahudi, itu baju besi punya saya. Maka hakim saat itu mengatakan, buktinya mana wahai Ali, Amirul Mukminin sebagai khalifah saat itu? Buktinya beliau mendatangkan saksi, ya saksi juga termasuk bukti ya. Tapi saksinya Hasan, putranya sendiri. Ketika Pak Hakim bertanya, ada enggak saksi yang lain? Oh, enggak ada. Maka kata hakim, persaksian anak enggak bisa diterima. Nah, maka kasusnya dimenangkan oleh si Yahudi ini ya. Jadi bukti itu harus didatangkan oleh orang yang menuduh. Orang yang dituduh itu bersumpah. Nah, itulah etikanya dalam peradilan ya. Poin ke-6, firman-Nya haula mengisyaratkan bahwa Allah menamai benda-benda yang terjangkau oleh panca indera seperti burung dan berbagai hewan yang ada di hadapannya. Poin yang ke-7, perkataan para malaikat subhanaka, maha suci engkau ya Allah, menunjukkan keterbatasan pengetahuan semua makhluk jika dibandingkan dengan pengetahuan Sang Pencipta. Menunjukkan pula bahwa perbuatan Sang Pencipta tidak lepas dari hikmah dan faedah, serta pengetahuan malaikat terbatas, tidak melalui semua hal. Ada yang hikmah begini ya, tidak semua yang kamu inginkan itu adalah baik, tetapi yang diberikan Allah kepadamu itulah pasti baik. Saya kira itu hikmah yang bagus ya. Kadang-kadang kita berobsesi macam-macam terus belum dikabulkan ya, karena barangkali kalau dikabulkan itu akan membuat kita bahaya dan menjadi takabur, menjadi sombong, menjadi tidak bersyukur ya. Apa yang kita dapatkan itu adalah yang terbaik. Al khairu ma qadarullah. Yang terbaik adalah yang ditakdirkan Allah sekarang ini. Bagi orang yang ditanya tentang suatu perkara yang tidak diketahui, dia mesti berkata Allahu a'lam. Jadi rupanya Allah alam ini adalah merupakan adab ya, etika yang bagus. Allah lebih tahu, aku tidak tahu. Hal ini mencontoh para malaikat, para nabi, dan juga para ulama. Para sahabat dulu ketika ditanya mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Kita enggak tahu ya. Yang ke-8, ayat-ayat yang menceritakan bagaimana Adam diberitahu tentang nama benda-benda menunjukkan dengan jelas betapa mulianya manusia dibanding makhluk-makhluk lain, juga betapa besar keutamaan ilmu dibanding ibadah yang sudah kita singgung tadi ya. Para malaikat lebih banyak ibadahnya dari Nabi Adam, tetapi mengapa mereka enggak diangkat sebagai pemimpin, tapi justru manusia, karena kelebihan ilmunya tadi. Namun meski demikian mereka tidak mendapat kelayakan untuk menjadi khalifah para malaikat tersebut. Ayat-ayat tersebut juga menunjukkan bahwa syarat untuk menjadi khalifah adalah punya ilmu pengetahuan dan bahwa Adam lebih utama daripada malaikat. Misalnya begini ya. Ada 2 orang calon presiden. Yang satu tidak rajin ibadah, tapi dia punya kapasitas memimpin. Yang satu rajin ibadah, tapi nggak punya kapasitas memimpin. Maka dalam teori ini yang dipilih yang pertama. Karena ketika dia tidak soleh adalah untuk dirinya sendiri, karena dia tidak rajin ibadah, dosanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia tidak punya keahlian dalam bidang memimpin, dampaknya itu kepada masyarakat secara luas. Kemaslahatan lebih umum lebih diutamakan ya. Tapi yang ideal adalah apabila dia rajin ibadah dan juga ahli dalam bidang memimpin ya. Ya, panjenengan bisa mengeksplor sendiri di antara capres-capres yang muncul, kira-kira yang punya kualifikasi baik itu ibadahnya, keislamannya bagus, dan juga keahlian dalam bidang memimpin yang mana, itulah yang kita pilih, yang terbaik untuk menjadi pemimpin kita. Yang terakhir yaitu poin yang ke-9, menjadikan malaikat yang tidak membutuhkan apa-apa dari bumi sebagai khalifah, tidak merealisasikan hikmah penunjukan manusia sebagai khalifah.
yaitu mengungkap rahasia-rahasia alam, mendiami bumi, dan menggali berbagai rezeki, tanaman, dan barang tambang bumi. Juga tidak akan mendatangkan kemajuan bagi ilmu dan seni yang telah kita saksikan perkembangannya pada abad ke-20 atau ke-21 ini. Jadi Allah Ta'ala Maha tahu dengan semuanya. Yang paling tepat untuk memimpin dunia adalah manusia, dan terutama adalah orang-orang yang beramal dan beriman tadi ya, yang sudah kita sebutkan. Demikianlah pembahasan tafsir ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kurang lebihnya maaf seikhlas-ikhlasnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.